Assalamualaikum, selamat datang di Diary Ufi. Hari ini aku bakalan review buku Little Abid yang seri kedua dengan tema Life Skill. Dan di sini ada beberapa macam judul, salah satunya yaitu Aku Tahu Dari Mana Aku Berasal, dan lainnya yang berkaitan dengan keseharian anak. Dan dari keempat seri yang ada, aku paling suka dan paling sering dibaca sama anak aku adalah seri ini. Oke, kita mulai dengan buku yang pertama yang berjudul Aku Tahu Dari Mana Aku Berasal. Dimulai dengan Bismillahirrohmanirrohim ya. Seperti biasa, Abid dan teman ibu dan juga teman-temannya yaitu sapi dan kuda ada di kandang ayam. Abid ini melihat ada telur dan ayam menetas. Dia bertanya, Abid juga dari telur kah? Dan akhirnya dijelaskan oleh ibunya bahwa Abid itu dikandung oleh ibunya. Ibunya hamil selama 9 bulan. Nah, di sini juga dijelaskan perkembangan dari janin sampai dengan bayi. Dan di sini Abid sangat senang, katanya dia kalau udah gede mau hamil, padahal kan dia cowok. Akhirnya mereka tertawa bareng dan dijelaskan juga kalau lahiran dibantu oleh dokter. Ada yang normal, lahiran normal, dan ada lahiran sesar juga. Di sini Abid sangat berterima kasih sama bundanya karena sudah melahirkan Abid. Sekian bunda, dan di belakangnya ada catatan untuk orang tua dan pesan-pesan yang bagus untuk orang tua tentunya. Dan pasti seneng banget kan kalau anaknya punya wawasan yang luas. Dan untuk buku selanjutnya yaitu yang berjudul Aku Tahu Nama Hari dan Bulan. Seperti biasa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Abi dan teman-teman sedang mengerjakan tugas yaitu menggunting-gunting kertas warna-warni, dan kertasnya itu dinamain dengan nama-nama hari: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan di taman mereka bertanya satu sama lain kegiatan mereka masing-masing, dan mereka tidak tahu apa itu lusa. Dan 2 minggu kemudian mereka nggak tahu. Jadi mereka dijelaskan ada 1 bulan itu ada 30 hari. Terus dalam 1 tahun itu ada 12 bulan yang nantinya akan divisualisasikan berbentuk seperti ini ya bunda, yang menarik tentunya untuk anak-anak. Nah, memang ini adalah buku anak-anak ya, dimana sebagian besar buku anak-anak ini lebih mementingkan visualisasi daripada banyaknya bacaannya. Yang terpenting bagi kita adalah membudayakan anak dari kecil untuk membaca. Begitu ya bunda-bunda. Dan tidak lupa di akhir buku ini dituliskan atau disisipkan pesan untuk orang tua yang bisa bermanfaat tentunya untuk kita sebagai orang tua. Dan buku selanjutnya yaitu yang berjudul Aku Mandi Sendiri. Nah, bisa dilihat ya bunda, ini mengajak anak kita untuk latihan mandi sendiri. Dan seperti biasa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Abid ini sedang bermain lumpur nih, main ke pamannya ya, pamannya di rumahnya di desa. Nah, ini Abid disuruh mandi sama kakaknya. Akhirnya Abid mandi. Abid ini sudah mandiri ya bunda, dia mandi sendiri. Dia itu sebagai tokoh yang menjadi contoh bagi anak-anak yang membaca buku ini ya bunda. Nah, mandi ini kita dikasih tutorialnya nih bun. Kita pakai sabun dulu, habis dibasahin terus pakai sabun dan juga pakai sampo. Di sini Abid juga sikat gigi sendiri. Dia ingat loh pesan dari mamahnya, dari bundanya untuk tidak memakai pasta gigi terlalu banyak. Dan setelah keluar dari kamar mandi, baunya sangat wangi. Abi juga pakai baju sendiri, dan diharapkan dengan buku ini anak-anak jadi rajin untuk mandi. Dan untuk buku selanjutnya yaitu berjudul Aku Makan Makanan Sehat.
Nah, di sini ceritanya Abi sedang demam, Bunda. Bundanya mau memberikan obat Abi berupa air yang dicampur madu, karena air yang dicampur madu itu bisa membantu proses penyembuhan sakitnya itu, Bunda, ya, menjadi lebih cepat. Dan ibu juga bercerita bahwa sebagian besar tubuh Abid itu adalah berupa air atau cairan. Nah, di sini Abid cerita kenapa kok dia sampai demam dan sakit, karena dia membuang makanan yang dikasih sama Bunda. Padahal Bunda sudah memasak di rumah menggunakan makanan sehat seperti sayuran nih, contohnya wortel. Wortel itu bagus untuk kesehatan mata. Ada juga jamur yang bagus untuk kesehatan telinga dan pendengaran. Selanjutnya juga ada tomat yang bentuknya seperti jantung dan juga fungsinya sama seperti itu. Itu baik untuk kesehatan jantung. Begitulah ya, Bunda. Akhirnya Abid minta maaf sama Bunda karena sudah membuang makanannya, dan Abid berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Demikian ya, Bunda, bukunya. Tidak lupa bagian belakang ada catatan untuk orang tua. Dan untuk buku selanjutnya yaitu berjudul Gigiku Sehat. Buku ini mengajarkan anak-anak untuk merawat giginya. Ini ceritanya Abid sedang bermimpi bertemu dengan raksasa gigi. Di sana Abid diajak untuk pergi ke terowongan yang sangat besar, yaitu mulut. Di sana dia bertemu dengan teman-teman raksasa gigi, ada gigi taring, gigi geraham, gigi seri, dan lain-lain. Di sana Abid juga melihat ada monster gigi yang menyerang gigi dan giginya kesakitan. Kenapa bisa seperti itu? Abid pun bertanya. Karena mereka lupa menggosok gigi dan selalu makan makanan yang manis, seperti teman Abid yang selalu lupa gosok gigi. Padahal gigi sangat suka makanan sehat seperti buah-buahan, ikan, telur, dan lain-lain. Dan jangan lupa untuk rutin menggosok gigi. Dan setelah itu Abid pun terbangun dan memikirkan ke dokter gigi, dan selesai ceritanya. Begitulah, Bunda, dengan buku ini anak-anak jadi mau untuk sikat gigi. Contohnya seperti anak aku yang dulunya susah banget kalau diajak sikat gigi, sekarang dia senang sikat gigi. Untuk buku selanjutnya yaitu Aku Belajar Pertolongan Pertama. Buku ini mengajarkan kepada anak-anak untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan ketika mereka terluka. Nah, ini ceritanya mereka jatuh dari balon udara, ada yang kakinya luka, berdarah, ini Abid mimisan, ada yang kena api, ada yang benjol, kebentur. Nah, di sini sapi dan kuda membantu teman-teman dengan membawa P3K. Nah, di sini ada cara mengobatin luka yang berdarah dengan dikasih obat merah dan juga kain kasa, dan jika kebentur dikasih es batu biar tidak bengkak, dan kalau kena api disiram dengan air dingin. Nanti kalau udah reda dikasih madu. Kalau mimisan harus dilakukan, jangan tiduran ya, tapi duduk dan dikompres dengan air dingin. Begitulah cara melakukan luka dengan pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini adalah buku yang cukup menarik ya, Bunda, karena pengetahuan yang seperti ini itu juga patut diketahui untuk anak-anak. Dan buku selanjutnya yaitu berjudul Aku Berani Tidur Sendiri. Nah, buku ini mengajarkan anak-anak untuk latihan tidur sendiri ya, Bunda, ya. Nah, di sini ceritanya Abid sedang menginap di rumah kakek dan tidur sendiri. Tiba-tiba Abid keluar kamar lagi karena takut. Abid mendengar banyak suara.
Dikiranya itu adalah suara monster yang besar dan mengerikan. Tapi kata kakek, tidak ada monster, itu hanya suara dedaunan atau batang pohon yang berbunyi karena tertiup angin. Akhirnya Abid pun senang karena merasa tidak ada apa-apa di kamar. Abid pun tidur nyenyak di rumah kakek. Begitu ya Bunda. Dan untuk buku selanjutnya yaitu berjudul Aku Anak Percaya Diri. Buku ini bercerita tentang Abid dan teman-teman yang ingin mengadakan atau ingin tampil di pertunjukan TK. Nah, di sini ada teman Abid yang malu dan tidak berani atau deg-degan untuk tampil. Namun, Abid dan teman-teman meyakinkan dan Bu Guru mengajak mereka untuk berdoa terlebih dahulu. Akhirnya, pertunjukan dimulai. Nah, pertunjukan ini bercerita tentang kura-kura dan kelinci. Kelinci menantang kura-kura untuk lomba lari. Kelinci merasa sangat berlari cepat, jadi dia sombong dan tetapi pada akhirnya kura-kura lah yang menang. Begitulah ceritanya dan akhirnya mereka bisa menampilkan pertunjukan yang sempurna. Akhirnya mereka sangat bahagia dan orang-orang tua mereka sangat bangga kepada mereka. Itu dia Bunda ceritanya, sangat menginspirasi ya, mengajak anak-anak untuk percaya diri dan tidak minder. Itu dia review buku Little Abid yang seri kedua. Terima kasih sudah menonton.